Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian dosen pengampu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Saya Elsa Sri Padma, NIM 1814070021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan membahas tentang bab 3 metode penelitian. Rancangan desain penelitian dan contoh. Rancangan desain penelitian yaitu adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun demikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Menurut Karl Linger dalam Syamsuddin AR, rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan disusun sedemikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan penelitian tersebut dilakukan sebelum terjun ke lapangan ketika peneliti pada tahap persiapan. Contoh, efektivitas penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA materi pokok pesawat sederhana di SDN Negeri 29 Ganting, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain eksperimen yang sebenarnya atau true experimental design, yaitu kajian penelitian dengan mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populasi non-problem T-sample karena menjadi sampel penelitian ini adalah seluruh populasi. Populasi dan respon. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, populasi penelitian ini yaitu siswa kelas 5A dan kelas 5B SDN Negeri 29 Ganting, kelas 5A berjumlah 20 siswa dan kelas 5B berjumlah 20 siswa. Responden dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah yang dituntut atau juru jawab perhatian. Jadi, respon penelitian dapat didefinisikan yaitu responden penelitian adalah seseorang atau karena lazimnya beberapa orang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Contoh, respon dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5A dan 5B SDN Negeri 29 Ganting kelas 5. Teknik pengambilan sampel dan contoh. Yang pertama, sampel acak. Sampel acak adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Yang kedua, stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Yang ketiga, cluster sampling atau sampel gugus, systematic sampling atau sampel sistematis, area sampling atau sampel wilayah. Yang kedua, non-probability dan atau non-random sampling atau sampel tidak acak. Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. A. Convention sampling atau sampel dipilih dengan pertimbangan kemudahan. B. Purposive sampling. Yang C. Snowball sampling atau sampel bola salju. Contoh, penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 7 hal sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sampel penelitian yang diambil untuk kelas 5A SDN Negeri 29 Ganting, kelas kontrol sebanyak 20 siswa. Variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel. Hatch dan Frandy menyatakan bahwa variabel secara teoritis diartikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai varian antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain
Ada dua variabel yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, variabel terikat. Contoh, dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar. 2. Variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Contoh, dalam penelitian ini yaitu mempengaruhi media gambar pada pembelajaran IPA materi pokok pesawat sederhana siswa kelas 5. Bentuk-bentuk instrumen penelitian dan contoh. Yang pertama, kuesioner. Alat pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner atau angket. Contoh kuesioner dalam instrumen penelitian ini misalnya dalam kasus penelitian survei atau sensus dilakukan oleh lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta yang ingin mendapatkan data primer. Yang kedua, wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara, yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Contoh tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Perolehan data ini dengan wawancara harus melakukan proses pewawancara dengan siswa dan juga gurunya. Yang ketiga, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan untuk mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keempat, dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dan berbagai macam sumber informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Yang kelima, tes. Tes sebagai instrumen penelitian khususnya dalam pengumpulan data. Penelitian merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Teknik pengumpulan data dengan contoh. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, dan agenda. Contoh, silabus, data nama-nama siswa kelas 5A dan B di SDN Negeri 29 Ganting, RPP, serta surat-surat yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Contoh wawancara tidak struktur ini digunakan untuk mengetahui pembelajaran di dalam kelas dilakukan penelitian, masalah-masalah yang dihadapi guru kelas di kelas penelitian, dan kondisi siswa kelas penelitian yaitu kelas 5A dan B di MISDN Negeri 29 Ganting. Yang ketiga, tes. Istilah tes diambil dari kata testum yang dalam bahasa Prancis kuno artinya periringan untuk menyisihkan logam-logam mulia. Contoh, tes dalam penelitian ini yaitu post test. Post test adalah tes yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek atau respon sebagai bagian dari pengukuran setelah dilakukannya treatment. Teknik pengolahan data secara inferensi dengan contoh. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi, statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Jenis-jenis statistik inferensial terdapat dua jenis statistik inferensial. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu teknik yang digunakan atau teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. UJT
digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Contoh, uji T dapat digunakan untuk membandingkan skor membaca pada laki-laki dan skor membaca pada perempuan di sekolah A. Teknik pengolahan data secara deskriptif dengan contoh. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian yang termasuk dalam proses pengolahan data secara singkat dapat disebut sebagai berikut. A. Verifikasi. B. Pengorganisasian data. C. Pencarian kembali. D. Transformasi. E. Penggabungan. F. Pengurutan. G. Perhitungan atau kalkulasi. H. Ekstraksi data untuk membentuk informasi. Dan I. Pembentukan pengetahuan. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Yang kelima, menarik kesimpulan penelitian. Contoh, apa yang dapat menenangkan masyarakat tengah pandemi? Kedua, apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB? Yang ketiga, apa upaya masyarakat untuk mempertahankan perekonomiannya di tengah PSBB? Prosedur penelitian, langkah kegiatan penelitian dengan contoh. Pada umumnya, langkah-langkah itu mempunyai kesamaan walaupun dalam beberapa hal sering terjadi modifikasi dalam pelaksanaannya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dalam penelitian. Dalam buku ALIM menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian. Pertama, fase perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam fase perencanaan meliputi merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menentukan sampel penelitian, menyusun rancangan penelitian, menentukan dan merumuskan alat penelitian. Fase kedua, pelaksanaan penelitian. Jika semua persiapan sudah terlaksana, maka tinggal dilaksanakan proses penelitiannya, yaitu meliputi pengumpulan data, pengolahan atau analisis data. Yang ketiga, fase laporan penelitian. Merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menentukan sampel penelitian, menyusun rancangan penelitian, merumuskan dan menentukan teknik pengumpulan data, analisis data untuk menarik kesimpulan, membuat laporan penelitian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.